Kayak begitu. Assalamualaikum Kang Dito. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam, Kak Sarah. Apa kabar Kang Dito? Halo. Iya, gimana Kak? Ya, halo. Apa kabar Kang Dito? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak Alhamdulillah. Sarah gimana? Eh, Alhamdulillah. Kang Dito silahkan nih banyak santapan rohani. Dari Kalau di kemarin bawah saya aja. selalu dibilang, Kalau di bawah "Hah? nggak seru. Kita minta turun naik. Iya. Ya, silahkan yang mau naik nih. Ya. Jadi apa namanya Kang Dito, mereka itu kan selalu mengatakan dasar kamu otak separo gitu. Semualah segala macam. Saya tidak keberatan, tapi harus diketahui bahwa kalau otak itu organ. Jadi kalau organnya separo, berarti fisiknya tidak bekerja dengan baik dan benar. Nah, kalau organnya itu otak, fungsinya otak berakal. Gitu kan. Nah, si orang-orang yang ngetik otak separo apa nih, yang merasa otaknya sempurna, udah dikasih penjelasan berkali-kali nggak paham-paham juga. Jadi lucu lah. Betul, Rasulullah keren kan? Rasulullah itu zaman dulu tuh nggak ada ilmu psikologi kayak sekarang. Ya, ilmu yang mempelajari tentang ya. Udah dikit ya, Iya, Omah. Oke, siap. dulu ya, insya Allah ya. Yes, yes. Ya. Jadi Pasti udah siap, tapi kasihan lah. nggak apa-apa, Omah. Nggak apa-apa, Omah. Kalau udah siap jalan aja sekarang yuk. Udah jam 10 deh. Balik lagi gini. Kalau akal, ya, akal itu kan nggak kelihatan. Kalau otak kelihatan, ini namanya organ. Nih, kayak organ kita namanya mata. Mata ini fungsinya apa? Melihat yang baik-baik. Mulut berkata, makan yang baik-baik, makan yang halal, ngomong yang baik, ngomong yang benar, ya kan? Nah, kalau Rasulullah berkata akal wanita separuh itu karena emosinya, wanita lebih mengedepankan emosi, gitu loh. Jadi kalau kamu merasa pintar, merasa cerdas, merasa otaknya komplit, Ini Kak Sarah nggak nerima tamu hotel kan? aku kalau ada Kang Dito, ada siapa yang lain gitu ya, narasumber yang lebih mumpuni, silahkan aja Oten naikin. Aku jadiin momod ya, Kang Dito ya. Wait. Boleh, boleh. Hmm. Kang Dito. Wait. Di mana Kang Dito? Saya di Bali. Nggak ada sih. Oh, lagi di Saya di Bali. Bali. Oh, Masya Allah. Ini dia. Ya, karena sebenarnya sih kalau saya lihat secara offline ya, sosial masyarakat, yang masif itu Saksi Yehova, karena saya tahu lokasinya itu di Legian, ada satu bangunan Jog.org atau gedung Saksi Yehova. Kalau gereja di Denpasar ada, jadi memang nggak sedikit warga warga pribumi Bali yang memeluk agama Kristen. Nah, itu bahkan ada tarian-tarian yang saya lihat di CD juga, di video-video yang saya yakini memang lokasinya di Denpasar. Bahkan ada murtadin juga yang namanya Yuli, ya Yuli itulah, Yuli perempuan itu, dia kan asli Jember itu, Jawa Timur. Itu juga berdomisili Oh, dia di murtadin? Denpasar. Ya, dia murtadin, tetapi ya odong-odong lah kalau dibilang. Masa dikatakan Al-Quran ada surah Al-Bukhari, coba bayangin. Astagfirullahaladzim.
Lucu ya. Saya kaget tuh kok bilang di Al-Quran ada surah Bukhari, gimana ceritanya? Oh, Jadi- yang ngaku dosen itu. Yang ngaku dosen itu, Kang Dito. Saya kurang tahu itu. Apakah dia pernah ngaku dosen? Namanya Yuli. Masa dosen dia? Enggak. Ya, dia bilang dia dosen kan? Dia dosen. Aduh. Dia kalau dosen nggak bukan? dusta- Nah, ini. Kalau tidak dusta, tidak oten dia. Gitu ya. Sebentar. Gak apa-apa, aku ini dulu karena hujan nggak di situ Kang Dito? Di Jakarta Tadi ini lagi deras. sangat deras sekali. Sama. Deras Tadi sekali di hujannya, Masya Allah. barusan saja saya tutup komal karena hujan deras, suara saya noise kata teman-teman. Ya udah Oh, ya? saya rukakin. Jadi saya tadi buka komal Iya, untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman Kristen menginjili saya dan berusaha mengembalikan saya ke kekristenan. Ternyata mereka tidak sanggup, justru malah ada kesimpulan kekristenan itu meyakini Tuhannya dua. Jadi bukan satu Tuhan, tapi dua Tuhan. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Tapi belum ke gitu. mengarah ke Roh Kudus Tuhan, belum. Nah, ini yang buat saudara-saudara Kristen, kalau memang mau naik diskusi, pahami dulu kebenaran kekristenan untuk naik. Ya kan? Baru Yes. kita berdiskusi tentang makna salvation atau keselamatan. Ya kalau dua Tuhan ya pasti, kalau dua Tuhan ya sudah pasti dijamin keselamatan kan gitu, karena dua nih, kalau satu beda. Selamat siang, Bu Sarah Ya, masih siang. ingat. Saya minta Al-Baqarah 73 Anda bacakan yang 69. Anda kira saya dengar, tidak tahu. dengar dulu, bukan. Saya Penipu siapa dengar. Dito, Selamat pagi, tahu siapa Pak. penipu Hei, dengar. sebelumnya? Dengar surat Al-Baqarah ayat 773 yang kamu maksud itu, yang Allah menghidupkan orang itu dengan Bukan bagian dari itu, anak bukan sapi. itu masalahnya. Iya, kamu Anda dengar minta dulu. 73, Ya bukan Anda yang harus bacakan dibaca dari ayat 69. Ya Dan bahkan saudara mendukung lanjut itu gimana Al-Baqarah sih? 73. Coba Kang Dito. Inilah kualitas oten ya. udah. Inilah kualitas oten. Apakah jujur itu indah? Kamu kira saya tidak Nggak paham? blow on. Kamu, kamu nggak paham. Saya itu Kamu kamu paham. ikat. Kamu tidak Kamu ingat paham. itu di rumah Kalau kamu apa? paham, kamu tidak akan bernarasi seperti ini. Kamu tahu nggak? Kalau kamu paham dan cerdas, kamu tidak akan, kamu mempermalukan diri kamu sendiri. Oke. Kamu mempermalukan diri kamu sendiri, kasihan kamu. Betul nggak Kang Dito? Silakan Kang Dito. Saya nyetir dulu Kang Dito. Siapa Silakan. yang Ya, mempermalukan diri ya, sendiri? hati-hati di jalan, iya, Kak silakan, Sarah. Mbak. Hati-hati di Wait, jalan. wait. Begini, Memang udah mau turun. dari tadi Tunggu dulu Dito. kalau Dito, si tunggu dulu. tetap on Di track sini ada ini kapal laksmi. mengaku Ada blender murtadin, juga. dia Tunggu mengaku dulu. murtadin, Saya ke dia dulu. dia mengaku murtadin, tetapi dia mengatakan surah Al-Baqarah ayat 73. Mbak, ini aku Bluetooth. Ternyata dia bacaan Bluetooth-nya wudhu nyambung. saja nggak tahu. Hei, Bacaan Dito, wudhu saja Dito. nggak tahu Di situ bahasa ada Al-Quran. blender, ada beberapa lagi temanmu. Saya pertegas, apakah itu Bahasa Al-Baqarah Al-Quran wudhu 73? saja, bacaan wudhu nggak tahu. Udah. Rukun Tutupilah wudhu kebohongan nggak itu. tahu. Ngaku Nah, saya murtadin. ingin turun. Yang penting Kang Dito, Ibu Udah, Sarah. yang aku turun nyetir dulu. monyet, Lanjut, yang lanjut. kabur monyet. Kang Dito udah ngomong ya. Udah kalau bikin kayak gitu nggak Ayo, mempan sama saya Dito. monyet, ya, Yang penting turun ibu monyet. ini Ngaku ustazah murtadin. Bisa bukan. masuk ya? Bentar. Aduh, Itu sebentar. nggak bentar. bisa. Mustahil. Saya dengan hormat minta Al-Baqarah 73. Kamu selalu baca yang 69. Apanya? Saya pertegas sampai beberapa kali dan bahkan dua saudaramu mengatakan itu Al-Baqarah 73. Benar atau tidak? Ngomong apa sih Teh? Begini. No, udah saya turun aja lah. Turun aja lah. Kok dibela yang udah nggak kabur benar? sana lah, kabur. Kenapa Jangan kamu salah, bela salah. yang tidak benar Dito? Sana kabur, sana kabur. Kenapa kamu bela yang tidak benar Dito? Udah kabur aja. Baik, saya yang baca, pinjam dulu yang Udahlah, jadi turun lah. Saya mau baca bilang Al-Quran. apa juga. Intinya saya mau saya bacain sampaikan Al-Quran. kebenaran. Sebentar. Udah saya Ini- sampaikan kebenaran, kamu malah Ya udah, bikin. saya baca dulu. Harusnya, Saya gitu. baca dulu. Kalau engkau benar, kamu pertanyakan ke bunda ini, benar enggak kejadian itu bun? Dia orang benar. Sampai Ini malah dulu. kamu tutupi. Saya baca dulu ya. Saya baca dulu ya. Hmm. Saya baca dulu ya. Nah, jin turun nah ditutupin, males.
Apanya yang ditutupin? Kabur. Oke teman-teman, kita kaji ya surah Al-Baqarah ayat 79. 79 apa 73? Oh 73. Surah Al-Baqarah ayat 73, supaya menjadi minimal kita naik ke komalnya Kak Sarah. Kita tahu Kak Sarah bagian dari akademisi, beliau ustazah. Kalau diskusi sama Oten ya buang energi beliau, jangan. Serahin saya saja. Tadi di tempat saya dia mengaku seorang murtadin, tapi tidak tahu wudhu. Wudhu ditanya aja nggak tahu apa-apa. Apa lain Oten satu. Oke teman-teman, sabar ya, kita bacakan dulu ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 73. Al-Baqarah ayat 73. Ya, Kak Sarah jangan jeda. Nanti kita terjun bebas semuanya. Surah Al-Baqarah ayat 73. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Mana? Baqarah ayat 73. Pintar-pintar, pin bu maksudnya, pintar-pintar blue gitu. Itu dia itu Kang Dito. Dia Ya. itu Kang Dito, mohon maaf. Dia itu kemarin menyoal tentang bagaimana Tuhan kamu menghidupkan manusia katanya. Coba baca surat Al-Baqarah ayat 75 lah. Surat Al-Baqarah 75 dibacakan, fakul nadribuhu biba'diha. Jadi pukullah mayit itu dengan bagian dari anak sapi yang sudah disembelih, ya kan? Loh, ayat itu kan dibaca tidak dari situ aja, dari ayat 65. Bagaimana kisah tentang penyembelihan sapi betina, kan seperti itu. Dikasih pelajaran nggak nyambung-nyambung. Udah gitu merasa otaknya paling sempurna. Terus aku dibilang ngeyel, dibilang nggak jujur lah. Dia sendiri nggak jujur sama ilmu pengetahuan, gimana sih? Gitu Kang Dito, si ngeyel iya. tadi. Tapi dia sempat ngaku murtadin nggak sama Kak Sarah? Enggak, belum ngaku, sama belum saya sempet ngaku murtadin dia. Biasalah. Banyak yang ngaku-ngaku, banyak yang ngaku-ngaku murtadin. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu, demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Kisahnya tentang di masa Nabi Musa alaihissalam di 71 dikatakan dia Musa menjawab, dia Allah berfirman sapi itu adalah sapi betina. Ini ciri-ciri sapinya yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Ini tentang adanya perselisihan orang yang berbunuh-bunuhan kemudian mencari saksi. Atas izin Allah, Nabi Musa alaihissalam diberikan petunjuk oleh Allah untuk menghidupkan kembali bener Kang Dito, itu kalau di tafsir Ibnu Katsir kisahnya adalah ada seorang petinggi dari kalangan Bani Sriwil yang meninggal, orang kaya ya.
Kemudian tiba-tiba kaumnya itu kaget menemukan orang itu dalam keadaan sudah meninggal. Akhirnya kan kaum itu bilang, Musa, kamu kan nabi, kamu kan dekat sama Tuhanmu, coba berdoa sana, minta sama Tuhanmu, katanya gitu. Kemudian perintahnya suruh nyembelih. Mereka berkata apa? Qalu atakhiduna huzwa. Mereka berkata, apakah kamu mengolok-olok kami, Musa? Masa perintahnya kita tanya siapa yang membunuh, disuruh bunuh, suruh nyari anak sapi, gitu kan, ngeyel. Nah, ini tentang karakter Bani Israel juga, Pak, tentang karakter Bani Israel. Nah, akhirnya karena ngeyel, perintah tadi suruh menyembelih sapi betina, jadi banyak tuh persyaratannya kan gitu. Yang tadinya hanya sapi betina, jadi sapi betina yang tidak membajak sawah, yang warnanya kuning, yang enak, bahjatun nadhirin. Kita memandang sapi itu seneng. Kayak gitu, dikasih pelajaran, dikasih edukasi kayak gitu, si tadi tuh ngeyel. Lanjut. Ada lagi yang parah itu, yang tapping di bawah, Kak Sarah. Haha, menjadi sapi katanya. Kita lagi ngomongin apa, nggak ada yang menjadi sapi, kok malah dia tapping menjadi sapi. Inilah derita orang Kristen itu, kalau ndak tuli, ya bisu. Jadi parameter kebenaran yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang sebelah ini ya, tidak bisa membedakan mana kebenaran yang hakiki. Kalau kebenaran hakiki, kita mendapatkan nih berita, Kak Sarah lagi nyetir mobil menuju ke mall, itu berita. Lalu kami yang mendengarkan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ini kebenaran bahwa sebenarnya Kak Sarah lagi di mobil perjalanan ke mall. Saya yang mendengarkan, karena saya merasa kenal dengan Kak Sarah, saya mendoakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan, amin. Itu berita kebenaran, karena saya mendengarkan langsung dari Kak Sarah secara kondisional di Komal ini, faktanya. Nah, tapi kalau yang sebelah ini, jangankan melihat kondisional, jangankan melihat sesuatu yang tertulis, dia tidak meyakini yang tertulis ini, yang menuliskannya adalah orang yang memang sebenarnya menulis. Atau kita simpulkan, orang yang bisu ini memberitakan kepada orang buta. Orang bisu kita tahu, bisu itu pasangannya tuli. Bagaimana dia mendapatkan suatu berita, mengatakan suatu berita, kalau dia ini nggak mendengar karena dia tuli, kemudian dia tidak bisa mengimplementasikan apa yang dia sebenarnya memang tidak bisa dengar, dia mengatakan dengan bahasa yang tidak lancar. Kan begitu orang bisu, mohon maaf ya, karena dia juga tuli. Nah, yang dibisiki ini orang buta. Orang buta bisa mendengar, bisa berbicara dengan lancar, tapi dia tidak melihat. Kalau orang bisu yang membisiki dia, sudah jelas dia dengarkan ini, bicaranya tidak sempurna, kosakatanya tidak ada satupun yang bisa kita mengerti. Tiba-tiba si buta ini ngarang. Oh, maksud si bisu adalah orang lumpuh itu berlari. Lalu si buta ini yang meyakini apa yang dibisikkan oleh si bisu yang nggak jelas, dia meyakini dengan katanya diilhami bahwa dia mengerti bahasa orang bisu tanpa dia melihat bahasa isyarat. Dia mengambil kesimpulan bahwa orang lumpuh berlari katanya. Kemudian dia datang kepada kita orang yang normal, Kandito, Kak Sarah, orang lumpuh berlari. Si buta kok bisa lihat? Enggak, tadi saya mendengar dari si bisu. Apa katanya? Orang lumpuh berlari, Kang Dito. Bagaimana kau yakini orang bisu bisa berbicara dengan baik? Saya mendapatkan ilham. Kayak mana itu jadinya? Ini yang harus kita maknai, parameter kebenaran itu. Kalau ternyata kalau datangnya itu tidak jelas, apakah ya harus patut kita imani? Hanya imani saja. Ini saya membawakan ke ranah psikologi untuk kita memperhatikan, memfungsikan akal kita, menjadikan satu parameter kebenaran yang kita dapat itu merujuk kepada legitimasi atau legalitas standing. Ini bahasanya memang kelihatannya berat, tapi mudah dimengerti. Ya juga kan, itu siapa yang percaya orang buta itu dengar dari si bisu sudah pasti tuli. Lalu kenapa kita percaya? Kan begitu. Tapi kalau datangnya yang kita kaji, yang kita baca ini dari Tuhan yang Maha Mengetahui,
Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak bisa satupun tersembunyi dari Dia, memberitakan kepada kita, ya ayuhan nas, hai seluruh manusia, inani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ini Allah itu sendiri yang mengatakan. Apakah itu kebenaran? Ya. Kalau mau diuji lagi, bagaimana Al-Quran kalamullah ini yang kita baca saat ini, yang kita runjukkan sebagai pedoman parameter kehidupan kita, yang diberikan kepada Nabi Muhammad, seorang manusia yang memang diutus, yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi panutan buat seluruh umat Islam di dunia ini. Apakah itu benar? Kalau tidak benar, tidak mungkin ada orang Islam di seluruh dunia. Itu parameter, dan itu alhamdulillah benar. Kita analisa lagi bagaimana turunnya Al-Quran itu. Al-Quran itu bukan buku mushaf yang kemudian jatuh, tetapi dikatakan turunnya berangsur-angsur. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Yang pertama adalah 5 ayat. Yang pertama dengan kalimat yang dibawa oleh malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah pada waktu tahannud di Gua Hira. Di situ dikatakan Iqra. Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqarin. Bisa diartikan juga apa yang ku baca. Dipeluk, dilepas lagi. Iqra. Dijawab lagi oleh Rasulullah, ma'ana biqarin. Apa yang saya baca? Apa yang saya baca? Ternyata yang terakhir ketiga kalinya didekap. Kemudian ditanya lagi, Iqra. Ma'ana biqarin, tetap. Dan akhirnya dilanjutkan oleh malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca di situ maknanya, karena kosakata dalam bahasa kita sangat sedikit, sangat minim literasi istilahnya. Iqra itu berarti bukan hanya membaca yang dilihat, tetapi situasional. Lihatlah yang terjadi di sekitarmu ya Muhammad, di seluruh dunia ini ya Muhammad. Bagaimana umatmu, umat yang sekarang saat ini di areamu menyembah sesuatu yang tidak sesuai dengan pengajaran para nabi. Menyembah Allah, mengenal Allah, tetapi membuat berhala. Orang itu pagan Quraisy. Dikatakan oleh malaikat, itulah kalam Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menjadi ayat yang pertama turun. Satu ayat yang pertama. Kemudian dilanjutkan sampai 5 ayat. Kemudian baginda Rasulullah SAW pulang. Di situ ada kisah yang kemudian bisa dilanjutkan. Ini Masya Allah. Kisah ini ada sesuai dengan asbabun nuzul. Ada juga yang kita pahami sebagai umat Islam bahwa turunnya ayat itu tidak langsung ketepuk. 114 surat, sekitar 6.000 ayat, nggak seperti itu. Ternyata turunnya adalah berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau salah mohon dikoreksi, karena ini pemahaman buat kita semuanya umat Islam, meyakini kalam Allah adalah benar-benar firman Allah, perkataan Allah untuk kita umat manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus kepada kita manusia. Kita manusia. Dan juga seluruh alam semesta. Hafatan linnas. Tapi kalau merujuk kepada substansi manusia, di dalam surah Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di situ, "Wa ma arsalnaka ila hafatan linnas, basyira wa nadhira." Jelas dikatakan di sana adalah tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Masya Allah, luar biasa. Allah Lanjut Kang Dito, lanjut. Iya. Lanjut Kang Dito, keren, lanjut. Ya, ini bagian daripada dakwah kita ya Kak Sarah, karena sebagian daripada tanggung jawab kita apologet Islam Indonesia, pelaku debater lintas agama, memberikan pengetahuan kepada saudara muslim untuk mengikat kembali simpul atau akidah yang akbar ini tidak mudah terlepas. Bagaimana orang yang rentan akidahnya atau simpul keagamaannya ini rentas karena suatu lisan dan pemikiran yang mengatakan Allah punya anak dan Allah itu dikatakan sebagai anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah mengatakan sendiri Allah itu tidak beranak dan langsung tidak pernah geledek diperanakan. tuh.
langsung geledek tuh Allahu ketika Akbar. Kang Dito bilang ya subhanallah, langsung keluar petirnya. Memang dikatakan di surat Maryam juga seperti itu kan Kang Dito, langit Betul. bumi tuh bergetar bergoncang gitu loh, nggak suka dikatakan Allah punya anak karena memang tidak ada, tidak mungkin. Nauzubillah summa nauzubillah. Lanjut Kang Dito. Ya, pendalaman materinya adalah tentang dosa syirik. Bagaimana umat Islam akan menjadi murtad apabila dalam pikiran dan keyakinannya Allah itu punya pembanding. Allah disetarakan dengan sesuatu yang diyakini lainnya. Ini dosa tidak diampuni. Bahkan bisa menanggalkan keislaman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi dosa syirik ini dosa yang tidak diampuni. Kalau dosa yang lain, karena kita punya alasan fitrahnya manusia itu khilaf, dosa, lupa, lemah sudah pasti. Di mata Allah kita rendahnya makhluk ciptaannya. Makanya dalam tata cara ibadah, kenapa Rasulullah sholatlah sebagaimana aku sholat? Kalau manusia yang dimuliakan oleh Allah ini ternyata dia sholatnya sujud, kepala ada di bawah. Ini tentang bagaimana kita manusia memang menghambakan diri dengan serendah-rendahnya, bahwa yang tinggi itu adalah Allah. Sehingga kalau Allah punya anak, maka ada lagi nih yang kita lewati, bagaimana kita mau menembusnya, sementara ada yang mengatakan anaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau pemahaman kita umat Islam, tidak ada batasan, tidak ada yang menjadi dinding pemisah antara kita dengan Allah dalam suatu pengajaran, sesuatu yang ibadah yang tidak bisa dikoreksi oleh orang lain, disebutnya hablum minallah. Kalau saya dengan Kak Sarah dengan teman-teman yang lain, ini disebut hablum minannas. Bagaimana pengajaran-pengajaran Rasulullah kepada para sahabat, tabi'in, dan para mujahid-mujahid yang lainnya. Mereka tetap hidup meskipun mereka disebut mati. Nah, kita ingin mencontoh seperti itu. Bagaimana lisan kita mengajak saudara-saudara muslim untuk tidak menanggalkan akidahnya, untuk tidak kemudian mudah dimurtadkan karena sesuatu iming-iming harta, tahta, dan juga wanita. Ini yang menjadi kenikmatan dunia saja. Kalau kita hanya dibudak oleh duniawi, maka letak berserah diri kita kepada Tuhan, kepada Allah, yang disebut dengan muslim, berserah diri, itu nggak ada harganya lagi, karena kita nggak berserah diri kepada Allah, kalah dengan duniawi, kalah dengan yang disebut dengan harta, tahta, dan juga wanita. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dijaga iman Islam kita dengan selalu mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Nabi wa Rasul. Allah taala. Ya, Kang Dito ada tamu nih. Siap. Allahumma sholli wa sallim. Ada tamu. Serafim. Ini Serafim Oten apa Muslim? Halo. Selamat pagi. Ya, Halo. selamat pagi. Halo Serafim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kok nggak ada suara? Oh, kamu mau ngapain? Mau nombak? Nggak boleh. Berhala. Serafim itu adalah malaikat yang dikatakan di dalam jalan. Serafim itu malaikat. Malaikat Serafim itu bukan. malaikat. Ya, kalau yang Lucifer, nah itu malaikat jahat, roh jahat, Lucifer bintang timur. Kalau Serafim apa? Roh Kudus, roh baik gitu, Kang Dito. Malaikat, mohon maaf, ya malaikat baik. Mohon maaf, aku tanya. Aku pernah dengar Kang Dito tuh mualaf ya, betul kah? Iya, saya dari Katolik dulu. Oh, masya Allah. Emang luar biasa ya, pinter ya. Gimana ceritanya tuh aku baru tahu. Ya, saya pernah Udah berapa lama? berbicara 25 tahun. Masya Allah. Udah 25 tahun udah berarti 25 mukalaf ya, tahun yang bukan lalu. mualaf lagi ya. Iya, begitu. Ya, saudara. Berbicara apa Kang Dito? Berbicara bahasa roh?
The Way. Enggak. Kalau Halo, selamat kalau pagi. di Katolik tidak ada bahasa roh. Oh, enggak ada. Ini ada tamu, Kang Dito, silakan. Halo. Ya, The Way. Iya, The Way. selamat pagi. Ya, Saya pagi. kebalikannya dari Kang Dito. Saya dari Wah, Islam mantap. ke Katolik. Oh, Murtadin ini Murtadin, Kang Dito. Ayo. Anda Murtadin. Murtadin versus mualaf. Ayo, silakan. Ya. Saya boleh mengawali pembicaraan kita. Ini temanya bisa dijadikan menarik ya, murtadin melawan mukallaf. Kalau saya tanya, kenapa orang Islam meninggalkan Islamnya, itu hanya dua perkara. Ini tidak dipungkiri ya. Kalau tidak urusan perut, maka urusan di bawah perut. Pernikahan itu yang di bawah perut. Kalau yang urusan perut adalah tentang kenikmatan dunia yang tidak ada habisnya, kemudian masih merasakan kurang. Itu saja. Apakah bisa ditanggapi, Bang Dewi? Silakan. Bisa. Jadi ada yang seperti itu, betul. Tapi kalau kita pakai data, coba dibaca At-Taubah nomor 61, ya, itu menyangkut harta, ya. Mualaf itu karena zakat. Kemudian kalau urusan bawah perut itu ada di Al-Quran juga, surah An-Nisa nomor 3, ya kan, dijanjikan boleh menikahi lebih daripada satu perempuan. Oke, boleh saya verifikasi dulu, Anda dari Islam masuk Katolik umur berapa? Ya sudah samalah, lebih kurang 30 tahun yang lalu. Jadi gini, kalau saya coba tanya saya misalnya, kenapa saya menjadi murtadin? Bukan, pertanyaan saya bukan itu. Bukan, pertanyaannya bukan kenapa. Tetapi pemahaman tentang tadi, ayat-ayat di dalam Al-Quran, menurut Bang Dewi, Bang Dewi ini tahu kan Al-Quran itu bacaan yang sangat mulia? Ya sudah lama tahu, makanya tahu isinya aja sih. Bukan, begini. Pertanyaan saya, Bang Dewi meyakini nggak kalau Al-Quran itu bacaan yang sangat dimuliakan? Setelah saya meninggalkan ya enggak lah. Bukan, sebelumnya. Saya berbicara sebelumnya. Waktu masih Islam, apakah Anda meyakini Al-Quran itu bacaan yang sangat mulia? Bacaan yang sangat mulia. Saya enggak, waktu itu ya cuman baca aja. Apakah mulia apa enggak, kan saya baru menyelidikinya itu, ternyata enggak mulia gitu. Oh, berarti Anda bisa membaca. Bacaan itu bukan karena bacaannya, tetapi isinya kan. Bukan. Ini saja sudah salah ini. Mohon maaf. Anda Gimana sih, siapa yang mau ditanya ini? bukan. Pertanyaan saya, kalau Anda sudah mengatakan bisa membacanya, maka coba bacakan kepada saya surah Al-Baqarah ayat 255. Kok ngetesnya gitu? Saya kan sudah lama 30 tahun. Yang saya ingat ini ya, contoh Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Salah. Ya surat-surat pendek aja, nggak semuanya aku hafal, itu pun masih. Bukan. Salah bacaan Anda. Ditanya Waktu apa? di Islam, Jawabnya apa? Argumentasinya salah banget ini, Kang Dito. Argumentasinya salah banget. Gini loh, Astagfirullahaladzim. coba aku tanya Kualitas dulu. konten kayak begini ya. Pertanyaannya gini, sekarang menurut Kang Dito itu murtad, keluar dari Kristen jadi mualaf. Apa alasannya? Gitu loh, yang lebih esensial. Coba aku ya tanya alasannya apa karena dulu? hidayah. Alasannya karena hidayah, Bang. Iyalah. Coba ada nggak orang Gimana kalau mau sudah buktikan? diberikan hidayah, ya kan saya yang Iya, menjawab. alasannya apa? Alasannya apa? Itu pasti kan keinginan, ada kemauan pribadi, nggak mungkin Allah yang nanti kalau dikejar Allahnya memberi hidayah itu gimana? Kan susah. Tidak apa-apa, silakan dikejar karena bagi umat Islam hidayah itu mutlak haknya Allah, hak prerogatif Allah. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan hidayahnya, tidak ada satupun orang itu bisa Apa hidayahnya coba? membendungnya. Apa hidayahnya Allah coba kepada Bang Dito? Oke, hidayahnya Seperti mengenal apa? Nabi Muhammad SAW.
Apa yang dikatakan hidayah itu tentang Muhammad apa? Hidayahnya adalah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, apa yang dikatakan di dalam hidayah itu tentang Nabi Muhammad? Silakan. Di dalam hidayah itu maksudnya apa? Lah, kau kan bilang kau dapat hidayah dari Allah, ya kan? Kemudian itu mengatakan tentang Nabi Muhammad. Ya, apa yang diceritakan di dalam hidayah Nabi yang Muhammad? Hidayah yang diperoleh pengenalan tentang Nabi Muhammad. Ya, Pada apa zaman yang itu, dikatakan? Ya, ini kan lagi saya berbicara, boleh nggak berganti? Ya, silakan. Muter-muter ditanya tentang apa? Udah, bukan muter, saya saja mau bicara, Anda potong gimana? Ya udah, silakan. Yang muter siapa? Saya aja belum ngomong jelas ini, dipotong, dibilang muter. Anda ini apa? Ya udah, silakan. Baik, tolong dihormati karena ini pertanyaan yang harus saya katakan sesuai dengan pengalaman hidup saya. Di usia 15 tahun saya memutuskan untuk kemudian bersyahadat dan melakukan sholat Jumat di hari Jumat. Yang saya dapatkan, yang saya rasakan untuk pengenalan bahwa kita meyakini suatu agama yang bisa menjelaskan tentang setelah mati kita akan kemana. Bukan janji-janji kita ikut Yesus dijamin masuk surga. Karena yang saya tahu ada umat Kristen yang masih masuk neraka. Paham maksud saya ya teman-teman ya? Paham maksud saya? Poinnya adalah bagaimana kita membayangkan kematian dan takutnya. Sebentar dong. Ya, aku cuma baik aja. Lanjut. Ya, di mute dulu, di mute. Anda saya yakin berada. Ya, Kalau dari Islam pasti dia punya adab. Ya. Karena tadi bertanya dan ini sesuatu yang sangat fundamental bagi kehidupan saya, memberikan inspirasi kepada saudara-saudara Kristen. Pasti setiap orang berpikir tentang hidupnya akan berakhir, akan mengalami kematian. Lalu kita berpikir secara keagamaan kita, apapun agamanya, kalau sudah memikirkan tentang kematian, apa yang kita akan peroleh dari kitab suci kita, dari pengajaran oleh guru-guru kita atau pendeta kita tentang kematian itu kemudian akan diarahkan kemana? Ini yang akan menjadi struggle. Langsung to the point aja, enggak retorika banget. Yang namanya experience itu bang, nggak bisa kamu paksakan. Jadi ini kan saya berbicara kepada teman-teman yang di bawah, bahwa Anda meminta saya bagaimana perjalanan hidup saya kemudian mendapatkan hidayah, dan hidayah itu seperti apa yang dialami. Kemudian Anda potong-potong, Anda nggak beradab. Aduh, ya udah kasih berapa lama? Nggak usah muter-muter, jawabnya singkat aja, lama banget. Loh, kok jawabnya singkat gimana sih? Ya Ini udah, mau berapa maksudnya, lama lagi? Kamu nggak Karena- sopan banget. Ya sudah, aku tangkap. Boleh aku tanggapi. Boleh aku Kamu Ya, tanggapi. di bawah ya, aja kamu dulu, dengar. di bawah dulu. Kamu nggak sopan. Ngatur-ngatur. Yang punya room itu saya. Ya, orang tuh punya kesempatan berbicara. Tadi kamu ngomong juga kita diem aja. Kamu nggak sopan. Kamu pikir kamu siapa? Orang kayak gitu langsung aja ludahin Kang Dito. Saya udah kasih kekuasaan kepada semua momod saya di sini. Kurang ajar. Emang kebiasaan Oke. kalau kebanyakan makan babi kayak begitu orang. Lanjut Kang Dito. Ya, saya juga dulu waktu kecil sering makan babi juga. Oh, jangan tersinggung Kang Dito. Lanjut. Aman. Jadi amanillah ya. Karena tadi ada pertanyaan dan saya sudah membuka sedikit tabir bahwa perjalanan orang diberikan hidayah itu, tanda yang mutlak adalah setelah mengenal Nabi Muhammad SAW, maka komplit hidayah itu disambut. Ternyata ada manusia yang semulia itu, yang dibayangkan oleh orang Kristen Islamofobia, Nabi Muhammad begini secara moralitas begini begitu. Tapi itu nggak benar ternyata. Setelah kita mendapatkan pengenalan dari orang Islamnya secara langsung, dan itu adalah paman saya dan guru saya. Nah, kembali lagi, boleh teman-teman boleh merecord. Ini saya juga ingin bukan menjadi kesaksian kalau dalam Kristen. Saya men-sharekan tentang yang saya alami. Ini jarang-jarang ini, hanya di Komalnya Kak Sarah.
Baik, supaya menjadi makfirah. Kenapa Kang gitu? Iya, iya. Karena tadi ada yang mengaku murtadin dua orang ini di sini gitu kan. Tadi yang pertama si itu tadi, yang kedua si The Way. Saya mau tidak mau harus memberikan pengalaman hidup saya bagaimana umat Islam ini benar-benar diridhoi oleh Allah. Bahkan dari lahir saya yakin teman-teman semuanya merasakan diberikan azan pada waktu bayi di telinga kanan dan iqamah di telinga sebelah kiri, tapi itu tidak dapat dialami oleh seorang mu'alaf maupun seorang mukallaf. Itu perbedaannya. Saya akan mulai dari tadi yang saya ulang. Pada saat saya usia yang sangat dini, 9 tahun, saya sunat umur 9 tahun. Jadi setelah disunat, ini orang ini banyak yang sunat, jangan salah. Disunat kelas 5 SD, kemudian setelah sunat itu merasakan takutnya akan mati yang sangat hebat. Orang yang baru berpikir setelah disunat, melihat orang ditandu, kalau kita hidup di lingkungan sosial minoritas, orang Kristen, ada orang meninggal disiarkan di musola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah atas nama ini binti ini, atas nama fulan bin fulan. Tadi sekitar pukul sekian dinyatakan wafat. Mohon untuk saudara-saudara muslimin wal muslimah mengarah ke rumah kediaman yang berduka, dibantu seikhlasnya. Itu yang saya dengar. Pada waktu melihat orang itu akhirnya nggak bisa tidur, takut ada orang Padahal mati. masih kecil ya Kang Dito? Masih kecil. Padahal masih kecil, usia Iya, masih kecil. kelas 5 SD ya. Iya, masih kecil. Lanjut. Bagaimana orang dilihat orang itu mati, ditandu. Ada yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha. Ada yang bawa patokan buat makam. Kemudian ada yang bawa banyaklah pelayatnya yang di belakang. Ini membuat kita takut. Bagaimana kita yang hidup ini melihat orang mati itu takut? Karena kita tidak dibekali ilmu, betul? Karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi orang mati itu setelahnya. Kalau sudah mati putus, udah nggak bisa lagi hidup lagi kan gitu. Tapi di Tuhan kami, Tuhan itu mati kemudian dia hidup lagi. Apa yang nggak takut? Pasti kita berpikirnya begini, orang itu nanti kalau bangkit itu jadi Tuhan kami. Tapi nggak berpikir ke sana, berpikirnya adalah tentang poinnya orang itu mati. Dan kita ini akhirnya takut mati karena tidak menemukan jawaban. Setelah mati itu terus ngapain orang itu dikubur? Setelah orang itu dikubur, apa yang terjadi sama dia? Kita menyelami orang yang sudah mati itu di dalam kubur, terus ngapain? Dan bagaimana nanti kelanjutannya? Apakah seperti series drama-drama kemudian ada bersambungnya? Nobody knows, kita nggak tahu. Anak kecil kalau sudah takut lihat orang mati, dia lari ke kamar, dia kunci di pintu, dia kemudian menutupi dirinya dengan selimut, takut aku jangan mati dulu, karena kita nggak tahu setelah mati itu ngapain. Ini hal yang rasional bagi saya. Kemudian takut setakut-takutnya, sampai kalau ada ketuk-ketuk pintu, saya kira itu mayat yang tadi digotong itu yang datang, ya gimana? Kemudian pastinya ketakutan itu orang tua akan mempertanyai kita, kenapa orang mati kayak gimana? Kita tanya, bagaimana orang mati itu kemudian nanti ke depannya gimana? Kalau di kita bagaimana? Nggak bisa dijawab dong, ya mati aja. Kita juga nggak tahu kan kayak gitu. Kemudian tanya dulu dong. Tapi hal yang menjadi traumatik melihat orang mati, bahkan melihat orang jenazah dimandikan saja, orang bisa pingsan. Itu kebenaran yang kan? Itu anak kecil itu pasti takut kalau ada orang mati.
kecuali yang sudah dididik di orang Islam. Ada orang mati, wah nanti malam tahlilan, hafalan surah Yasin. Tahlilan itu pun kami diundang. Bagaimana saya mau menggantikan? Nggak mau, takut. Ada telepon, saya terima telepon dulu.